Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. Oh, and now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, karena ku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku, karena ku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku, hanya Yesus. Amin, amin, amin. Hanya Yesus, saudara, kekuatan dan pengharapan kita selama-lamanya. Kita jumpa kembali 5 roti 2 ikan, dari sedikit jadi banyak. Yes, dari sedikit jadi banyak. Ketemu lagi saudara. Udah bobo Natal nih ya. Udah mau momen-momen Natal saudara. Jadi kami agak-agak cerah-cerah dikit lah hari ini gitu ya. Selamat menyambut Selamat Natal. persiapan nyambut Natal Yes. bareng keluarga, bareng orang-orang yang kita cintai. Oke. Amin. Malam hari ini spesial lagi dan selalu spesial. Kita malam ini ketemu sama sahabat lama kita. sahabat lama. Iya lama. Sangat lama. Sangat lama. Kenalan dulu sis. Ya. Yo. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi, siang, malam, Iya. tengah Yes. malam, subuh. Saya kalau nonton acara ini subuh soalnya. Perkenalkan, nama lengkap saya Koni Magdalena Sitinjak. Saya Ya. lebih suka dipanggil Koni. Jangan Koni. pilih nama lain. Koni saja. Lena gitu nggak mau. Iya, pernah. Waktu kecil pernah dibegitukan. Saya nggak noleh. Pokoknya
Pokoknya Koni aja. Koni, iya Oke, iya. ya. Dipanggil yang lain nggak bakal nolak ya Koni. Puji Oke. Tuhan. Pak Agus mau lanjut? Miss Koni ya, bukan guru saudara. Koni ini teman lama kita ya, terutama Bu Nat. Ini teman SMA, SMA. alumni. Iya. Bangga dong ngomongin. Oh ya bangga dong, SMA Negeri 16 lagi Ya. disapa gitu kan. Ini dulu sering bawa saya kemana-mana saudara. Ya ampun, kalau naik motor di mana-mana gitu sampai kadang kalau parkiran kan ini banget ya pakai slayer dan lain sebagainya dipanggil, Mas parkirnya sana Mas, saya mikir cowok. Padahal sudah pakai hak gitu. Padahal sudah pakai hak, Satu masih hal yang dipanggil saya Mas. ingat dari Koni adalah sering tidur di lampu merah. Betul. Ya, sering tertidur di lampu merah karena tiap hari selalu ada hidup di jalan ya. Iya. Oke. Kira-kira begitu. Ya, oke. Kita mau cerita tentang banyak hal tentang kehidupan Koni. Mulai dari mana ini Kon? Mulai dari yang tadi Pak, yang kita udah bicara Pak. Tentang ini saudara, kita akan bahas ada beberapa peristiwa yang sangat berharga ya, semua Ya. berharga, tapi ini yang paling memorable gitu ya Ya. buat dia, dan itu Tuhan yang percayakan detik-detik ketika dia mau mengakhiri masa perkuliahan gitu saudara, Ya. di salah satu kampus di Surabaya, sampai akhirnya nanti kita akan bercerita sama-sama, dia akan share tentang dia selesai di kuliah di tempat itu, perjuangannya itu tidak mudah, lalu kemudian perjuangan selanjutnya adalah ketika dia di pekerjaan gitu ya, Ya, di pekerjaan dan mendapatkan keterima di pekerjaan. satu institusi yang sangat Cukup bagus. cukup Sangat Nanti bagus. beliau akan sharing, Ya, dia akan oke. sharing. Oke, mulai Ya. dari menjelang akhir kuliah kali Kon ya, itu perjuangannya gimana tuh? Mau menjelang akhir kuliah tuh mulai kita kenalan. Oh, Ya kita boleh terlalu terserah. panjang. Ya. Bisa sampai 3 jam. Yang jelas begini sih, dulu saya ingat sekali waktu kecil, mau Ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi waktu kecil itu saya ingat ketika saya 3 bersaudara. Kakak saya nomor 1 cewek, nomor 2 cowok, nomor 3 saya anak bontot terakhir. Ya, beda umur saya dengan kakak saya itu 6 tahun. Sehingga Yang nomor ketika 2, kakak tengah. Sorry, saya kalau manggil kakak cewek berarti. Soalnya kalau manggil cowok abang, maklum Abang. orang Batak begitu. Iya, Batak. Oke. Jadi kakak saya yang cewek kan sama saya bedanya umur beda 6 tahun, sehingga ketika saya masuk SMP kakakku kuliah. Kuliah. Nah waktu kecil memang kok ditanya cita-cita jadi apa, waktu TK cita-cita pengen kerjanya jadi, lihatnya guru TK. Habis SD, cita-cita apa? Lihatnya guru SD gitu. Naik guru SD kelas 1, 2, 3 sampai akhirnya bosan sendiri. Aku nggak salah dong, aku panggil Miss tadi. lanjut. Ada sejarahnya juga memang. Terus. Kemudian waktu saya SMP, saya pun masih mencari-cari apa. Nah, karena kakak saya itu kuliah dan saya sangat bosan dengan seragam. Oh Tuhan, aku pokoknya pengennya kuliah aja, gitu udah. Oh, Jadi cita-citanya dari SMP tuh, langsung kuliah supaya nggak seragam. cita-citanya kuliah gitu. Sehingga ketika pada akhirnya saya kuliah juga doanya begini. Saya tuh paling benci hafalan. Ini setiap orang berbeda-beda ya. Ada orang yang kemampuan menghafalnya baik, sedangkan saya tidak. Nah, saya itu menghafalnya dari berlatih dengan lebih menghitung begitu lebih cepat nginget. Nah, jadi udah kelas 3-nya mengupayakan masuknya IPA. Dulu penjurusannya kan IPA, IPS dan bahasa itu kan di kelas 3. Nah, kemudian udah Tuhan kabulkan, aku berhasil masuk IPA gitu. Nah, waktu di IPA aduh Tuhan, pokoknya kuliah gitu. Tapi kuliah maunya apa ya? Jangan yang menderita dengan banyak hafalan. Tuhan, pokoknya carikan aku jurusan yang nggak banyak hafalan tapi IPA. Nah, masalahnya IPA ini kan ada yang menghafal. Kalau kimia, menghafal rumus kimia. Kalau fisika ada menghafal bagian-bagian tertentu. Pokoknya aku mau masuk jurusan yang aku nggak ada biologi, fisika dan kimia. Dulu saya pengennya begitu. Terus waktu lagi cari-cari ini, loh kok ini ada jurusan yang kayaknya nggak ke arah situ ya gitu. Tapi pada waktu itu passing grade-nya paling tinggi di antara jurusan lain. Bahkan di dan mama saya gini. Waktu itu mama saya tanya kan, karena yang lain kan kuliahnya kan pada ada yang keluar kota, ada yang ini. Nah, Mak boleh nggak aku keluar gitu? Oh gini, kamu pokoknya pilihanmu cuma gini Koni, kau kuliah di negeri. Tapi jangan pakai keluar-keluar, mama nggak suka kamu ngekos. Harus di Surabaya. Sedangkan aku mau IPA.
Loh pilihanku cuma ITS ya, ini nggak ngasih pilihan namanya, pikirku gitu. Cuma satu, ya sudah moga-moga bisa ya Tuhan, otakku bisa nggak ya gitu kan. Nah karena itu passing grade-nya paling tinggi waktu itu, jadi waktu itu untuk IPS yang paling tinggi akuntansi, saya ingat di UNER kan, waktu itu paling tinggi akuntansi, sedangkan untuk orang-orang IPA yang paling tinggi itu teknik informatika. Atau sekarang waktu dulu teknik komputer namanya, terus jadi teknik informatika. Aduh Tuhan nututi nggak ya gitu. Tapi boleh deh masuk teknik informatika. Kayaknya aku kan suka komputer nih, suka make pikiranku. Waktu itu aku kuliah itu supaya aku bisa make komputer. Sesederhana itu waktu itu. Simpel itu ya. Iya. Dan di situ memang betul ketika saya masuk, puji Tuhan, di mata kuliah saya memang sudah tidak ada kimia, biologi, dan fisika. Kok kakak senior saya masih dapat gitu. Sedangkan di angkatan saya sudah enggak ada. Terjawab. Cuman yang saya tidak menduga adalah, loh kamu masuk jurusan itu tuh bukan hanya sekedar make, kamu tuh bikin komputer gitu loh. Oh tidak Tuhan, otakku mampu nggak ya logik gininya gitu. Nah dan berjalannya waktu, itu betul-betul loh kasih karunia itu, karena saya pun seangkatan dengan teman-teman yang mantan olimpiade, mantan lomba sini gitu ya. Ya gimana ya? Iya. Mereka meskipun sekolah swasta yang terkenal dan bagus-bagus pun mereka sering berkomunikasi. Kamu kan waktu itu pernah ikut olimpiade kan dengan aku ngenu. Bahasanya sudah bahasa olimpiade, aku lulus aja kayaknya udah ya sudahlah gitu kan. Nah, seperti bahasa kalbu. Iya. Dan waktu itu kuliah, jadi kenapa saya bilang kasih karunia? Karena begini, ketika kuliah pun ya saya suka menggunakan komputer. Begitu yang suruh namanya bikin, itu sudah otak itu sudah mentok gitu loh. Cuman entah kenapa setiap kali jadi kalau teknik bedanya mungkin perbedaannya teknik dengan jurusan yang non teknik itu, kalau di teknik itu kan ada praktikum yang memang mata kuliahnya bentuknya praktek gitu kan. Nah ketika kalau saya kuliah di ITS waktu itu, saya nggak tahu sekarang kebijakannya bagaimana ya. Kalau waktu itu satu praktikum untuk satu tim itu pasti 2 orang, pasti akan ada 2 orang jadi satu tim. Nanti diasisteni ya kan. Nah untuk membentuk tim biasanya bukan lagi yang kayak zaman anak SD atau SMP diurut nama gitu kan, baru ini pasangannya ini, tidak. Ketika itu milih sendiri atau dipilihkan? Ketika itu tes soalnya Mas Jeng, tes. Nah saya kan dengan kemampuan yang kayaknya rata-rata nih, minat juga sudah mulai goyah gitu. Terus setiap kali praktikum apapun gitu, tes gitu, entah kenapa nilai saya tuh selalu menengah ke atas. Saya sendiri nggak tahu kenapa saya bisa mendapatkan wisdom jawaban yang membuat saya menengah ke atas, sehingga saya selalu dapat partner itu juga yang pinter gitu loh. Ngerti ya? Jadi selalu tertolong. Pertolongan Tuhan buat teman-teman di sekitar saya. Jadi selalu saya dapat partner yang pinter. Nah, jadi ada yang selalu mengomentari misalnya gini, wah enak ya Koni tuh dapatnya si A gitu, dia tuh pinter. Tapi di sisi lain ada yang bilang, ya karena memang saya dulu rajin mencatat, catatan saya sering dipinjam sama teman-teman kelas waktu itu. Jadi wah atau dia yang seneng ya karena Koni kan orangnya rajin nyatet gitu. Yo rajin sama pinter yo, perasaanku kok masih kalah ya, cuma menang rajin gitu kan gitu loh. Rajinnya ditambah kasih karunia lah gitu, pikirku begitu. Dan selalu seperti itu sampai akhir kuliah, sehingga menjelang akhir kuliah dengan kondisi seperti itu saya bingung mau ambil skripsi apa. Kemampuanku juga ya sudah gitu. Sehingga ketika saya akhirnya saya berkomunikasi dengan salah satu dosennya Kristen juga, Batak juga. Saya kadang-kadang kelepasan manggilnya abang gitu, bukan dosen, saya lupa. Nah itu ya udah Koni gimana? Kamu mau ku bantu kah? Ya udah, bahkan dia mau bantu, ku carikan judulnya deh, ku carikan yang sesuai sama minatmu, ngomongnya gitu, yang bisa kamu kerjakan. Pak, mohon izin ya Pak, gitu. Saya itu nggak bisa programming loh. Itu dia sampai terkaget-kaget. Loh, kamu tuh 4 tahun kuliah di sini nggak bisa programming? Nggak bisa Pak, beneran kamu nggak bisa. Loh terus kok bisa sampai segini? Loh ya setiap kali praktikum gitu loh, teman saya dapat yang pintar, kerjain saya nyatat, aku gitu kan. Sampai terkaget-kaget, oh gitu ya. Sampai akhirnya saya dibantu itu, yaudah dia yang putar otak idenya. Jadi ada mahasiswa bimbingan skripsinya dia yang memang waktu itu bikinnya smart card itu kayak
kayak itol, kayak Imani. Iya, Imani untuk saat Imani, ini. waktu itu, nah itu yaudah kamu memprogram ini anak didik saya, dia sudah ngerjain, dia sudah lulus, oke, kamu copy paste dia kerjainnya dia, tapi nanti topiknya yang lain, sampai dibantu begitu. Aku, puji Tuhan, itu kasih karunia Tuhan luar biasa. Ketika saya diujinya itu dengan dosen yang satu ruangan sama dosen pembimbing saya. Oh. Jadi mereka kan karena teman dekat kan, sudah komunikasi. Jadi saya di depan itu waktu presentasi, ini kartunya gitu kan. Terus terang gemeter. Jadi gini Pak, ngambil spidol itu spidol sempat jatuh-jatuh. Apa sih pakai spidol jatuh segala gitu loh. Karena grogi banget. Karena saya tahu itu bukan ide saya bukan ngerjakannya juga udah gini. Yaudah sudah tak ku gambarkan gitu. Tolong bisa diaplikasikan nggak, bisa dipakai nggak kartunya? Nggak bisa Pak, kenapa? Itu sudah kartu punyanya kampus yang memang untuk latihan sebetulnya sudah diwanti-wanti. Ini kartu mahal ya, karena kartu untuk diprogram untuk belajar kan. Itu kartu mahal ya, jangan kamu rusak ya. Dan tahu nggak saudara, itu kartu saya rusak loh. Terus? Jadi saya sudah coba install ke situ loh, kok nggak bisa jalan gitu. Jadi ya udah waktu presentasi ya gimana, kartunya cuma itu nggak bisa ya sudah. Yang saya presentasikan adalah rusaknya pada saat waktu aku bikin skripsinya memang. Jadi pas waktu aku tampil itu sudah kondisi rusak Mas. Nggak ngerti ya. Udah berangkat perang dengan kondisi pasrah ya. Betul sekali. Sudah kayaknya udahlah nilaiku C aja deh aku gitu, nggak apa-apa, pokoknya cukup untuk lulus. Saya sampai begitu. Pokok lulus gitu ya. Pokok lulus ya. Nah itu terus kemudian ya itu waktu dipresentasikan itu loh, terus oh ini Pak saya kasihnya simulasi. Jadi bukan kartunya beneran dipakai kan. Loh kenapa nggak pakai kartunya? Itu kartunya rusak Pak gitu. Jadi pokoknya ngenes itu di depan itu presentasi itu. Tapi ya itu mungkin Bapak dosen saya omong-omong begitu mungkin sudah melihat bagaimana susah payahnya sampai harus cuti-cuti segala gitu kan. Nah jadi saya kuliah masuknya 2001, lulusnya 2009. 2001. Sehingga ketika saya masuk kerja itu kan selalu ada pertanyaan begini, Mbak Koni kuliahnya angkatan mana? Loh saya bener kan, angkatan masuk atau angkatan lulus? Ya angkatan masuk lah ngomongnya gitu. Bilangnya angkatan lulus, sorry tanya, pasti bilangnya angkatan lulus lah. Oh ya saya lulus 2009, wih Mbak Koni itu masih muda ya? Ya kira-kira gitu Pak gitu ya saya nanyanya. Ya gitu, jadi ya puji Tuhan, ya itulah perjuangan yang saya alami mulai dari masuk kuliah sampai dengan lulus. Padahal memang kuliah saya sebetulnya yang 4 tahun itu normal. Jadi memang agak nyandetnya memang di skripsi. Benar-benar di skripsi ya. Bahkan gini, kita dulu kan sering keluar bareng, sama-sama bareng dalam 1 minggu. Kita dalam komunitas itu bisa ketemu sampai berapa kali dalam 1 minggu. Kita selalu yang dia kon kapan gitu ya. Adik-adik kelasnya sudah pada berterbangan kemana-mana, dia tetap stay di Surabaya. Sekalipun kamu tuh bukan orang yang kalau dibilang studinya terhambat juga enggak loh Kon. Kamu bahkan waktumu banyak kamu habiskan untuk membantu teman-temanmu. Ingat enggak waktu itu sampai kita gergeten sendiri. Ngapain sih bantuin orang lain gitu ya. Ayo kali kamu sendiri gitu. Tapi ternyata ada cerita di balik itu ya. Ada kisah di balik itu bagaimana kamu sampai harus menghabiskan 8 tahun di sana. Dengan hasil yang luar biasa. Dengan kasih karunia, dengan pertolongan Tuhan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Sekali lagi ini bukan karena Koninya yang bambet, bukan. Bambet itu tahu ya? Secara nilai dan sebagainya terhambat di situ tidak kan, tapi karena hal yang lain. Kalau nilai oke semua ya. Terus kemudian lanjut cerita gimana? Selesai perkuliah itu. Akhirnya kemerdekaan bukan hanya milik Koni pada waktu wisuda, tapi kemerdekaan punya teman-teman semua. Akhirnya Koni gitu akhirnya kan. Iya. Kemudian ya memang jadi kalau di teknik itu sepertinya kalau yang cowok-cowok lulus lama itu biasa gitu ya. Jadi kalau cewek lulus yang paling terakhir itu akhirnya saya ini. Kamu tuh paling terakhir? Cewek paling terakhir yang lulus di angkatanku 2001. Saya paling terakhir. Makanya saya terkenal ya dengan cara yang berbeda Bu. Dengan cara yang gimana? Cara yang berbeda. Ya, nah itu tadi. Jadi paling terakhir. Jadi saya sering nongol di
di laboratorium komputer gitu, sering-sering bertebaran di mana-mana gitu. Iya, Jadi bertebaran di mana-mana. Terus? padahal ya karena nggak lulus itu tadi. Puji Tuhan akhirnya diloloskan juga. Oke. Kemudian Di ITS 8 tahun nggak apa-apa ya? ya itu aku ada ambil Ada cutinya. cuti kan? Oh iya. Jadi iya, kalau iya, ngomong iya, masa kuliah memang nggak dihitung 8 sebetulnya karena ada cutinya. Oh, iya, gitu. iya. Kan kalau untuk injury time-nya untuk di drop out kan memang betul 8 tahun. Tapi karena saya ada ambil cutinya masa kuliahnya itu Nah. jadinya. Ternyata lebih lama dibanding saya. Rekor. Tidak untuk Kamu ditiru ya, tolong tidak untuk ditiru. Kamu Masing-masing merasa- case itu Memang beda. Anda berapa? Saya 2003 lulus 2010. Oh, 7 tahun. Kita bersaing, Pak. Kita 7 bersaing. tahun ya, adik kakak lagi. Oke. Terus akhirnya selesai dengan luar biasa. Kemenangan buat keluarga, kemenangan buat Koni, kemenangan buat teman-teman gitu. Terus gimana Kon? Oke, tahap berikutnya pasti pertanyaan pekerjaan kan. Pekerjaan. Tapi sebelum itu kan kamu sudah bekerja dulu itu. Sebelum selesai Kamu keingetan kok luar biasa ya, Iya aku kok lali. Waktu itu di sekolah itu kan. Iya, Iya ingat kan? ternyata. Iya kan? Oke, baiklah. Di sekolah yang di daerah tengah. Iya, Jalan- di Jalan Mawar. Jalan Mawar, Iya. ya kan? Itu Bis beneran itu bis itu. Iya, memang. Heeh. Ngajar Memang kan? betul. Iya, Oh, terus. kenapa ke situ? Itu pun saya begini, saya berpikiran bahwa terlalu nggak tahu karena terlalu jauh pikiran saya. Suatu saat saya kan akan jadi ibu-ibu gitu mikirnya. Dan saya itu bukan orang yang ngerti berkomunikasi dengan Dengan anak anak. kecil memang. Heeh. Jadi saya melamar sebagai guru komputer TK itu Supaya? Komputer ya, supaya TK, heeh. ya, karena Bisa supaya kontak, ngerti, bisa deket. supaya bisa ngerti cara justru Ngerti dalam bahasa berbelajar. bahasa anak ya. Ya, supaya saya Berbahasa bisa dengan belajar anak. berbahasa dengan anak. Itu pun akhirnya yang jadi saya itu bekerja sebagai guru komputer di satu les-lesan yang kerjasama sama sekolah itu ceritanya iya. Mas. Aduh, Nah, iya, guru iya, iya. les-lesan itu kan memang dia kan Kristen juga. Jadi waktu wawancara saya memang ya lihat CV saya ya berhubung dia Kristen ya sudah saya kasih CV yang memang saya kerjakan apa jadi song leader gitu kan. Saya ditaruh lah jadi langsung jadi guru komputernya sekolah gitu. Padahal pikiran saya tuh mau ngelamar itu saya jadi guru les aja. Jadi kan private lebih ke one to one Iya. kan. Iya. Mau belajar dulu kok aku Iya, tuh iya, pikirku iya. gitu. Nah dia langsung kasih aku ke Taruh di sekolah. kelas. Loh taruh di kelas. Ya opo gitu. Nah evaluasi selanjutnya baru saya ketika tanyakan, Pak kenapa sih saya ditaruhnya di guru gitu? Di kelas di sekolah. Beliau menjawabnya, oh karena kamu kan pengalaman song leader. Pak song leader itu beda jauh loh Pak. Sama ngajar anak itu lain Bapak. Loh kenapa? Loh iya song Itu leader. juga yang interview tuh. Saya bingung koneksinya ya nggak ngerti kenapa ya. Tapi puji Tuhannya ketika Aduh. saya akhirnya ngajar di situ itu saya pun mengevaluasi diri karena sekolah itu memang dia akan berangkat menjadi international school Ya, rencananya ya. kan. Nah pada waktu saya menjadi guru perdana komputer di situ itu memang karena masih awal-awal oke lah masih bahasa Indonesia. Nah tapi kemudian diharapkan Miss tolong ya panggilan kan sudah Miss Mister. Kami harapkan tolong ini ya komunikasinya paling enggak dual bilingual gitu. Waduh Tuhan, saya bahasa Indonesia aja empot-empotan bilingual gitu kan mengerjakannya. Tapi ya puji Tuhan saya bisa melaluinya dengan baik. Setidaknya yang saya lihat ketika kemudian sekolah itu kan ada ekstrakurikuler. Nah ekstrakurikulernya ternyata dari pelajaran-pelajaran itu ada yang misalnya menari apa gitu. Nah menurut bos saya waktu itu, Miss Koni ini rekor ini, kenapa gitu. Yang lain itu biasanya itu kalau kalau les komputer itu biasanya menjadi pilihan yang pilihan paling terakhir. Biasanya katanya lebih favorit itu pilihan lain. Entah kenapa sekolah ini hampir semuanya itu yang murid daftar itu pengen les ekstra komputer gitu loh. Oh jadi kan setidaknya mereka pasti kalau suka makanya mereka akan menambah ekstra kan itunya. Ya saya ya sudah puji Tuhan pikir saya seperti itu. Gitu. Oke, itu dan akhirnya dari situ kemudian ntar ya Pak Agusnya ada interupsi sebentar. Setelah itu kemudian rentang waktu berapa lama terus kemudian di institusi yang baru ini? Nah, saya memang akhirnya bisa melamar di institusi itu tentu karena saya lulus. Nah, saya waktu ngajar itu, Bu, saya belum lulus ceritanya. Belum lulus kuliah. Jadi memang itu
Oh jadi ngajar itu belum lulus. dalam masa kamu cuti apa? Campuran Ya. antara cuti Antara sama cuti enggak, sama ngerjain karena suntuk skripsi, bingung ambil ha. skripsi apa gitu Akhirnya belok ke situ ya. Iya, Nah, itu. terus selesai di situ, kemudian gimana ceritanya sampai akhirnya bisa ketemu rencana Tuhan di Basarnas itu gimana tuh? Iya ya udah kebocor duluan namanya. Iya, udah duluan ya aku Nggak apa-apa kok. Terus, Kemudian ya singkat cerita ketika saya sudah lulus kuliah, ya udah berpikir-pikir apa gitu. Kan cita-cita saya waktu kecil saya pengen kuliah kan sudah kecapean. Masa cuma kuliah habis itu ngapain gitu kan? Itulah buruknya cita-cita cuma kuliah. Akhirnya bingung mau kerja apa. Iya, Tapi setelah saya coba renung-renungkan, berdoa juga Tuhan aku ini mau apa ya. Tapi entah kenapa Tuhan kasih insight. Kakak-kakak saya itu dua-duanya kerjanya di swasta. Nah entah kenapa saya begini. Ortu saya dua-duanya ini PNS loh. Saya dari SD, TK swasta. Wah sombong ya TK swasta. TK-nya doang tapi yang swasta. Tapi saya dari SD sampai kuliah saya negeri. Nah gitu saya berpikir dan ketika itu pun SPP terbantu loh sama negara, pikirku begitu. Jadi aku sesimpel itu mikirnya, ya sudahlah jadi PNS aja, kan aku sudah dibantu negara, aku pengen balikan ke negara gitu aja. Pokoknya PNS dan memang mama saya mendukung. Oh iya, memang kalau jadi PNS itu langkah pertama pasti jadi tukang fotokopi, tukang ketik, nanti lanjutnya kamu pasti akan belajar lagi gitu katanya. Oke lah, ya udah nggak apa-apa ya cocok juga karena dan gini juga, saya juga bukan tipe orang yang apa ya. Punya passion untuk misalnya punya ide kreativitas untuk melakukan sesuatu. Nah kalau orang seperti itu cocoknya wira swasta memang. Saya tidak merasa ke situ gitu loh. Makanya saya memang tipikal pegawai. Saya memang tipikal pekerja. Nah sehingga saya ya udah PNS aja gitu kan. Nah ketika itu lamaran untuk PNS waktu itu tahun 2009 itu. Kalau sekarang kan sudah yang modelnya CAT, lalu tes-tesnya itu seperti kayak tes-tes yang kayak masuk kuliah juga hanya boleh 3 pilihan. Nah waktu itu bersyukur aku masih dikasih masa ketika saya tes itu bisa broadcast gitu loh. Saya punya CV ini lamaran. Bisa ditaruh di mana aja. Ya betul, waktu itu kan masih bisa tahun 2009. Jadi saya lamar mulai dari PU, apalah yang sampai ini ada tuh namanya dinas ini gitu kan, itu aja baru tahu gitu kan. Tapi dia menerima teknik informatika intinya gitu. Pokoknya yang terima itu saya loloskan semua dan memang di tahap administrasi, tahap itu kan namanya tahap administrasi. Di tahap itu memang saya lolos semua sampai saya bikin spreadsheet, bikin Excel gitu ya. Yang ini nama institusinya, ini tanggalnya, ini tanggal ujian nextnya gitu. Saya sampai bikin begitu. Nah, kenapa kok bisa ke situ? Menariknya begini. Di tahun deket-deket tahun itu kakak saya, abang saya, kakak saya nomor 2 memang mau merit. Nah, dia dapatnya orang Jakarta, Batak Jakarta. Nah, jadi saya mikir gini, keluarga besar taunya saya ini kan udah lulus kuliah, maksudnya saya kan tidak sibuk gitu loh. Nah, jadi saya hanya berpikir begini, kalau saya lamarannya di Surabaya, lamaran kerja di Surabaya, nanti kalau misalnya tes di Surabaya dan ternyata tesnya bentrok sama tanggal nikah kakak saya nggak enak hati gitu loh. Dan saya kan belum ada tanggungan, waktu itu masih single and happy gitu. Wah happy banget masih single waktu itu, mau kemana nggak ada beban gitu kan. Happy-nya beda ya. Ya, tapi happy-nya beda ya betul. Nah jadi ya sudah saya pikir ya udah sekalian aja kesana sekalian aja cari di Jakarta. Dan waktu itu memang dari banyak lowongan itu memang yang lebih banyak kursinya itu memang di sana sih memang gitu. Termasuk institusi yang saya waktu itu sepertinya tidak sengaja, tapi ya saya rasa itu memang rencana Tuhan sih. Ya. Akhirnya di Basarnas. Sudah aku sebut tadi Pak. Ya, Basarnas. Tidak sengaja. Mohon maaf. Gini, aku kok melihat karena kamu itu nggak bisa orang yang nggak bisa diem, ya selalu bantu dan itu modal ternyata ditaruh Tuhan di sebuah tempat di mana kamu bisa bisa berepot-repot ya. Basarnas kan ngurusin orang ya kan, ngurusin orang ya, kalau orangnya yang enak-enak, yang kondisinya baik-baik gitu kan. Basarnas ngurusi orang-orang yang sedang bermasalah kan. Ya. Oke. Terus lanjut. Nah,
sebelum ke tahap yang situ, kan saya lamar-lamar. Jadi saya lulusnya itu awal 2009. Nah sudah ada ijazah nih, paling nggak buat modal untuk lamar-lamar kerja. Kemudian sambil disebarkan itu, sambil menunggu kapan ininya. Nah paling tidak biar ada backup, coba ngelamar di swasta. Siapa tahu memang 1 tahun nyoba itu memang saya nggak bisa masuk PNS gitu kan, setidaknya saya kerja lah. Sudah kuliah membebani orang tua, SPP-nya saya nggak mau bebani lebih banyak lagi sudah gitu. Pokoknya kerja dulu. Nah akhirnya saya melamar di suatu tempat kerja. Saya ini sebetulnya lulus itu bisa dibilang bukan dengan perasaan yang bangga loh, bukan maksudnya karena kan nilainya saya ya itulah tanggung kan. Jadi cukup lah untuk melamar begitu aja nilainya tuh, IPK aja tuh cukup untuk melamar gitu aja, untuk standar minimal cukup gitu, sehingga saya nggak ekspektasi banyak ketika saya ngelamar. Nah waktu saya ngelamar kerjaan di suatu tempat, yang buat saya menarik itu begini, saya masih ingat sampai sekarang, di tesnya mulai dari apa sih namanya tesnya yang udah ngitung apa, jadi tesnya tuh mulai pagi sampai sore Di full dipadatkan. Iya memang begitu sama tempat kerja ini, jadi tes psikologi yang ini apa-apa sampai ada form juga. Mungkin mempertanyakan motivasi kerja kayaknya waktu itu. Saya ingat ada satu pertanyaan di situ gitu. Selain di tempat ini, apakah Anda melamar di tempat lain? Pertanyaannya, pikirku. Iya, saya melamar di tempat lain sebagai PNS gitu kan. Udah, moga-moga nggak dibaca ini sama SDM-nya, pikirku gitu. Nah, saya nggak duga di hari yang sama, saya pikir bakal nanti kalau misalnya ada tahap selanjutnya dipanggil sama SDM-nya, pihak HRD-nya gitu kan. Ternyata enggak, memang dihabiskan di hari itu. Jadi nunggu sebentar, siangnya saya langsung dipanggil. Sama HRD-nya diwawancara. Berdasarkan itu kan. Yang kamu jawab itu. Pertanyaan jackpot kedua. Bu Koni, ini Anda kan menuliskan bahwa Anda melamar kerjaan lain. Ketika Anda misalnya dalam tahun ini Anda diterima di PNS, pekerjaan ini akhirnya ambil nggak? Ambil enggak? Saya lepas Bu, aku dalam hati ya ampun ini orang mau lamar kerjaan kok malah jelas-jelas menduakan orang itu gitu. Tapi aku cuma berpikiran bahwa Tuhan aku nggak bisa bohong gitu, aku lebih baik ya apa adanya gitu kan. Dan itu sudah jadi doanya sudah nggak sama sekali nggak berharap masuk ke situ memang gitu loh. Aduh jawabannya sudah kayak gitu kan. Ya udah. Jadi selesai interview seperti itu pulang pun sudah nggak ada pikiran sama sekali memikirkan tempat kerja itu, udahlah fokus lagi cari kerjaan PNS itu. Beberapa waktu kemudian habis itu ditelepon, halo dengan Mbak Koni, Mbak saya dari itu tempat kerja itu, kapan bisa datang lagi? Ini wawancara untuk ini nego gaji. Loh langsung nego gaji. Bisa sih segini, tapi waktu itu saya belum mikir. Habis itu saya mikir lagi, Mbak sebentar. Ini kalau misalnya saya datang untuk nego gaji dan misalnya klop, berarti saya langsung kerja ya? Oh iya, soalnya jabatan ini memang kosong dan dibutuhkan cepat. Apa namanya istilahnya fast, apa sih yang urgent gitu kan? Nggak tahu kenapa saya jawabnya seperti ini lagi. Loh Mbak, waktu itu kan wawancara saya bilangnya saya mau ngelamar PNS, jadi saya masih tunggu dulu gitu loh untuk ini. Ketika aku ngomong itu, ya apa sih Tuhan, aku ini kan sudah dikasih kesempatan gitu, aku kok ngomong gitu lagi. Tapi Mbaknya jawab begini, oh gitu ya. Ya sudah, nanti saya coba ngomongkan sama sama ownernya dulu. Nanti saya ini lagi. Ya Mbak, ya oke terima kasih, tutup telepon. Tuhan, kenapa kok mulutku begini ya gitu loh? Kok gini gitu? Nanti kok nggak dapat kerja lagi? Aku jangan sampai aku mengecewakan ortuku lagi, sudah yang kuliahnya lama nanti. Iya kan ada situasi orang-orang yang hadapi juga dapat kerjanya juga lama kan gitu. Aduh Tuhan, 2 kali kok aku kayak gini ya gitu kan. Beberapa waktu kemudian, Bapak Ibu, saya ditelepon lagi ternyata dengan itu. Halo, aduh mungkin ini sudah mau ngomong udah Mbak, nggak diterima tempat lain aja, apaan sudah 2 kali dicoba kok malah nggak mau. Tapi ternyata ngomongnya begini, halo Mbak Koni, gini, setelah saya omongkan ke ininya katanya oke, itu memang lamaran PNS itu sampai kapan sih? Oh sampai Desember Mbak, aku bilang gitu kan karena memang biasanya Desember lalu TMT tanggal penerimaan biasanya per Januari memang waktu itu untuk PNS gitu. Oh ya udah, jawabannya begini.
kami sudah komunikasikan sama ini, yaudah katanya gini, nggak apa-apa Mbak Koni, kita tunggu kabar dari Mbak kalau misalnya nggak jadi ini Mbak masuk ke kita ya. Jadi ditunggu kamu. Ditunggu, ada nggak yang kerjaan itu ngelamar ditunggu sama yang lamar gitu. Aku, Tuhan IPK aku kita tanggung loh Tuhan gitu loh. Kok sampai nunggu-nunggu nih kenapa ya gitu loh. Aku tuh, duh Tuhan, jadi betul-betul apa ya, kasih karunia, gitu. Yang model kayak aku loh, dikasih pegangan nih gitu. Lu nggak dapet PNS, udah ada pegangan kerjaan sampai segitunya gitu loh. Aku, Tuhan, siapa sih Koni ini gitu loh, mengucap syukur sekali waktu itu sampai sebegitunya ditolong Tuhan gitu loh yang seperti ini. Dan karena memang dibegitukan sama pihak pekerjanya, tentu saya simpan nomornya Mbak itu. Nah, singkat cerita, dari semua lamaran yang saya broadcast tadi, yang tembus itu 2 memang. Satunya di Polri, satunya di Basarnas memang. Tapi saya sangat memahami, saya bisa tembus di Polri itu karena saya punya tante di sana, yang bintang soalnya, gitu. Jadi saya coba, saya sampai nggak ngerjakan tuh. Ketika ada tes enggak saya kerjakan pun itu lolos ke tahap berikutnya gitu loh. Jadi terus sedangkan yang di Basarnas itu memang murni sih saya masuk. Sehingga di akhir pentahapan itu sampai lolos dua-duanya dan akhirnya keterima dua-duanya memang gitu. Nah itu sampai saya harus nego sama tante saya, tante tolong ya, yang ini kan apa namanya, lepaskan aku. Iya, saya pakai alasan apa ya supaya saya bisa nggak enak karena sama saudara gitu kan. Nah pada waktu itu saya nggak tahu kalau sekarang masih nggak ya. Kalau waktu itu ada ketika kamu tidak jadi istilahnya membatalkan masuk ini ada kayak denda gitu. Yang ini bayarnya, saya lupa sudah bayarnya. Anggaplah misalnya Polri bayarnya itu 14 juta misalnya, saya lupa ya terus terang 14 juta, nah yang Basarnas itu 16 juta. Jadi pakai alasan apa ya? Akhirnya saya sampai ngomong ke tante saya dengan sampai cari-cari asal, akhirnya pakai alasan itu. Tante ini ya, soalnya itu dendanya lebih gede tante, aku nggak enak. Terus yang itu aja ya, lagian tante kan bisa ngomong, aku sampai kayak gitu. Dan akhirnya ya sudahlah terserah kau lah Koni gitu kan, tutup telepon. Saya waktu itu kan berarti kan yang selama tes itu kan memang saya di Jakarta kan. Nah selesai acara nikah saya juga balik ke Surabaya, lagi enak-enak leyeh-leyeh tidur, telepon, nomor gak dikenal, halo lagi leyeh tidur. Dengan Mbak Koni Magdalena ya gitu. Ini saya ketua penerimaan di Polri. Aduh. Ya Pak, gimana Pak? Gitu. Kok Anda kok enggak daftar ulang ya gitu. Mau ngomong apa? Pak, Bapak tante kenal kan? Tante saya namanya sensor ya, gitu. Namanya ini ya. Saya sudah bilang, saya itu keterima di PNS lain, saya nggak enak, nggak apa-apa. Wes jatah itu Bapak kasih ke orang lain aja deh, gitu. Yang lain kan pada mau juga pasti kan Pak, gitu. Gitu. Yang itu saya lulus bener, yang ini itu ya, gitu. Oh ya gitu. Nggak apa-apa kan Pak, gitu. Nggak apa-apa ya, monggo Mbak. Tutup. Aku, aduh Tuhan, sepertinya kok begitunya. Dan bahkan sampai tahun-tahun berikutnya sebetulnya tante saya masih pengen sebetulnya saya masuk ke Polri sebenarnya. Sampai 1-2 tahun berikutnya. Masih ditanya ya? Masih ditanya lewat mama saya gitu. Kenapa Koni nggak mau masuk gitu? Gitu. Tapi ya memang puji Tuhan ketika saya masuk Basarnas memang banyak teman-teman yang juga, dan saya pun juga iki Basarnas waktu itu nggak terkenal memang gitu. Tapi berjalannya waktu Basarnasnya makin terkenal dan akhirnya kerjasama itu makin banyak. Ya puji Tuhan, bahkan dengan kemampuan tanggungan seperti saya aja gitu, saya masih bisa didinaskan ke luar negeri yang kerjasama SAR-nya gitu, tim SAR-nya. Sesama SAR gitu. Jadi itu juga, wah citanya bisa 3 jam ini kalau kayak gitu. Kasih karunia juga itu saya bisa seperti itu tuh gitu loh. Karena kemampuan bahasa Inggris saya, kalau teman-teman sih jangan tanya teman saya. Memang kok teman-teman saya bilang Mbak Koni itu fasih banget. Padahal kok saya keluar negeri saya bingung juga. Excuse me ya, I want to open Google Translate. Aku juga open kok itu kamus gitu loh. Sebenarnya gitu juga gitu loh. Tapi ya memang ya Tuhan bawa saya sampai sejauh itu. Saya tidak menduga sama sekali karena ketika kecil saya bahkan baru bisa ngomong aja umur 4 tahunan. Kalau nggak saya ini telat ngomong. Cewek loh, anak cewek loh. Biasanya anak cewek 1 tahun aja sudah ini ya. Dan dikduk ortunya kan. Iya. Saya baru tahu dari ortu saya waktu saya waktu itu kan saya gereja masih di HKBP sih. Nah saya di CD, saya baru tahu ortu saya testimoni gitu. Saya sampai takut Koni itu saya kira itu autis. Sampai segitunya loh.
duh kenapa gitu ya, saya baru ketika saya ngobrol-ngobrol, iya kamu waktu kecil itu umur 3 tahun aja masih belum bisa ngomong gitu, sekarang kok jadi berlebihan. Kayaknya imbas kayaknya kecilnya tuh nggak sekarang terlalu cerewet kayaknya. Oh ya nggak tahu lagi lah ya. Kira-kira begitu. Luar biasa Kon. Tidak ada yang kebetulan ya. Perjuangan kuliah seperti itu, terus kemudian Tuhan pertemukan, Tuhan kirim partner-partner yang luar biasa yang mendampingi kamu sampai kamu bisa menyelesaikan studimu, terus kemudian ketemu dengan dosen pembimbing ya yang juga bantu banget, terus kemudian dengan pekerjaan yang juga luar biasa gitu ya. Tapi segala sesuatunya itu saya rasa tidak kebetulan ya. Karena kita tahu semua bahwa bagaimana perjuangan Koni dulu bersama dengan teman-teman, kemauannya untuk membantu, menolong, terus kemudian mau direpotkan oleh banyak orang, bahkan untuk ngurusin dirinya sendiri aja dikesampingkan, lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri, bahkan sampai kuliah tertunda sedemikian lamanya, sampai kita itu kadang gergeten, ngapain sih mikirin yang lain, ayo kamu fokus sama, tapi toh juga apa yang kamu tabur itu tidak sia-sia. Dan Tuhan tempatkan di Basarnas yang saat ini yang juga ngurusin banyak orang juga, yaitu kan passion kan yang keluar dari diri orisinilmu gitu. Gimana Bu Nat? Oke, puji Tuhan saudara, ini sesi kali ini yang kita bahas gitu ya. Jadi satu aja yang saya bisa tarik kesimpulan bahwa Tuhan itu yang buat kita. Ya. Jadi dia yang paling ngerti modelnya kita tuh kayak apa, dan kita ditempatkan di belahan dunia yang sebelah mana dengan bagian-bagian yang seperti apa gitu ya, dengan panggilan yang seperti apa, itu udah paling ngerti lah dia. Jadi ketika dia bercerita tadi saya dengerin, wah ya luar biasa gitu. Bahkan aku baru ngerti sebagai temennya gitu, 4 tahun dia baru bisa ngomong gitu, tapi ternyata dibawa sama Tuhan yang dengan cara yang luar biasa. Bahkan kalau saya boleh joke sebentar gitu ya, dulu tuh kalau telepon Koni dulu masih zaman ada telepon gitu saudara. Saya cuma pengen telepon bukan telepon koin Pak, telepon rumah. Jadi telepon di rumah. Telepon kabel. Iya. Beda zaman ya. Telepon dia tujuannya cuma pengen nanya, Kon nanti acaranya ini jam berapa gitu. Itu aku nanya, bisa acara jam berapa, dapat jawaban jam berapa, itu bisa belaranya kemana-mana. Jadi ceritanya tuh panjang dan lama, sampai kadang itu bingung mau motongnya gimana. Tapi luar biasa ternyata punya kisah di belakang itu seperti itu loh. Jadi Tuhan itu tidak akan pernah tidak akan selalu ada gitu ya. Salah. Tidak pernah salah. Tidak pernah salah loh, bener loh, Tuhan itu nggak pernah salah. Bahkan ketika dia bilang, wes ngomongnya salah ngono ya. Dia tadi kan bicaranya salah, bukan hanya ketika di interview berapa kali jawabannya itu. Ini kok ngelama aman gitu kalau ngomongin orangnya. Tapi ya tidak ada yang bisa merubah ketetapan Tuhan. Kalau Tuhan sudah punya satu kebenaran yang harus kita kerjakan, dan itu bagian kita. Itu saudara, nanti kita akan sambung ke sesi berikutnya yang kedua di minggu depan ya. Jadi apa ya? Jadi tetap kuat, tetap semangat, tetap percaya bahwa rencana Tuhan itu selalu yang terbaik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi minggu depan ya. God bless you. Bye.